Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Allah. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, Ia akan Hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dan kiranya ini akan menjadi makanan bagi jiwa kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami di dunia ini. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Firman Allah mengingatkan kepada kita, kalau kita bekerja, kalau kita menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita, kita lakukan itu dengan sepenuh hati. Kita lakukan atau jalankan itu dengan penuh kesungguhan. Dan kita lakukan itu bukan agar supaya kita dipuji oleh manusia, agar supaya kita dihargai oleh manusia, tetapi kita lakukan itu dengan satu motivasi, kita lakukan itu untuk Tuhan. Karena Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita anak-anaknya. Alkitab berkata bahwa Dia telah membayar lunas tubuh, jiwa, roh kita. Dia telah membayar lunas. Kita tahu bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 yang ke-23. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi ada kasih karunia Allah kepada kita. Bagaimana Yesus mau mati di atas kayu salib. Dia mau menanggung dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit dari kematian. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Sehingga bagi kita yang percaya kepada Yesus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah menanggung dosa-dosa kita. Sehingga kita sebenarnya tidak berhak atas tubuh kita. Kita tidak berhak juga atas apa yang kita miliki di dunia ini, termasuk pekerjaan kita. Yang berhak adalah Yesus. Inilah landasan Alkitab mengapa kita bekerja dengan sepenuh hati. Kita lakukan itu dengan satu motivasi, bukan untuk manusia, tetapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Dan inilah yang Tuhan kehendaki bagi saya dan saudara. Ketika kita bekerja dengan sepenuh hati untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan yang luar biasa, kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan motivasi yang seperti ini, tentu kita akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kita akan menghasilkan hasil-hasil pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa, yang akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalau kita bekerja dengan motivasi yang seperti ini, di dunia ini kita akan dihargai oleh perusahaan di mana kita bekerja. Tetapi yang terutama, kita akan menerima upah yang dari Tuhan. Semua yang saudara lakukan di dunia ini, semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan itu setia. Firman Allah berkata, kepada orang yang setia Dia berlaku setia. Kepada orang yang taat melakukan firman Allah, ada mahkota kehidupan yang Dia sediakan. Oh, luar biasa. Memang kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena kekuatan dan perbuatan baik kita. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Tetapi bicara soal mahkota, bicara soal upah, itu ditentukan sejauh mana saudara setia dan taat di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan di dunia ini. Sejauh mana saudara setia dan taat di dalam melayani di gereja, melayani di marketplace, saudara bersaksi memberitakan Injil, saudara bekerja dengan sebaik mungkin dan menghasilkan satu hasil yang luar biasa, yang menguntungkan perusahaan di mana saudara bekerja, maka ingatlah, saudara bukan hanya akan menerima upah di dunia ini, tetapi ada upah di sorga yang menantikan saudara yang telah memberikan yang terbaik, yang melakukan yang terbaik untuk Tuhan di dalam pekerjaan, dalam usaha, di mana Tuhan percayakan kepada saudara.
Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Kepada jemaat juga di Efesus dia berkata bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus melakukan segala sesuatu itu, kita lakukan dengan sukarela. Kita lakukan itu dengan penuh kasih. Dan kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka balasannya itu datangnya dari Tuhan. Dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Oh, luar biasa. Jadi, kalau kita melakukan pekerjaan kita lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan sukarela. Dan kita lakukan itu bukan seperti untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Maka kita akan menerima balasan dari Tuhan. Upah kita Tuhan sediakan, dan kita akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan kita mengerjakan segala sesuatu, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Sehingga kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Allah. Kiranya firman Allah ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.